Assalamualaikum, halo anak-anakku yang soleh-solihah dan ayah bunda yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Bu Vivi tentunya di Kisah Sirah Nabawiyah episode ke-19. Anak-anak, sebelumnya Bu Vivi mau tanya dulu nih, bagaimana ya kisah-kisah sebelumnya yang pernah Bu Vivi bawakan? Menarik bukan? Nah, di cerita kali ini akan lebih menarik lagi. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak kisah kali ini. Kelanjutan dari episode yang kemarin, episode 18 ya. Simak baik-baik. Sebagai sebuah negara dengan berbagai golongan, mustahil jika tidak ada aturan yang dimiliki. Dengan kecerdasan, kepemimpinan, prinsip keadilan, dan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menyusun tata cara bermasyarakat. Beliau menyusunnya dengan begitu indah, yang tertuang di dalam perjanjian tertulis untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Perlu anak-anak ketahui, Piagam Madinah adalah undang-undang dasar pertama dalam sejarah umat Islam yang dibuat dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan begitu jelas dan adil. Begitulah Rasulullah SAW. Dimanapun beliau berada, beliau selalu meninggalkan dampak kebaikan yang begitu besar untuk sekitarnya, terutama terhadap para sahabatnya. Mereka menjadi mulia karena dekat dengan Rasulullah SAW yang mengajar dan mendidik mereka dengan sungguh-sungguh untuk taat beribadah, berakhlak mulia, berkasih sayang, dan bersedekah. Lalu, apa kabar ya orang Quraisy yang ada di Mekah? Sikap kaum Ansor yang melindungi dan membantu Rasulullah SAW dan para sahabat membuat kaum kafir Quraisy semakin marah. Ketika Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus dari Ansor, pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, Abu Jahal menyampaikan ancamannya. Sa'ad pun menjawab, "Kalau kau halangiku beribadah, aku bisa menghalangi jalur dagangmu yang melewati Madinah." Orang Quraisy selalu menyampaikan surat ancaman hingga para sahabat bergantian menjaga Rasulullah saat beliau tidur. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umat Islam pun terancam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan izin berperang untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW adalah Perang Abu'wah atau Waddan. Perang itu terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Panji yang dikibarkan berwarna putih dan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Beberapa peperangan terus terjadi. Semua dilakukan kaum muslimin sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Hingga pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadilah peperangan besar pertama umat Islam, yaitu Perang Badar Kubro. Itu dia akhir kisah dari episode kali ini, Madinah Penuh Berkah. Anak-anak, ternyata akhir kisah ini adalah peperangan pertama umat Islam ya, yang terjadi untuk membela, untuk mempertahankan diri dari serangan kaum kafir Quraisy ya. Anak-anak penasaran gak nih? Kira-kira perang apa selanjutnya yang disiapkan umat Islam untuk mempertahankan diri? Ya, tetap simak kisah Sirah Nabawiyah hanya di channel SD Muhammadiyah Sudagan Wonosobo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.